Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dara Afilia Rinjani dengan NPM 2310 6311700011 dari kelas 5 Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan tugas mata kuliah blockchain, yaitu membuat video tutorial praktikum dari modul praktikum 6 EtherJS ini. Nah, di sini itu materi yang akan kita bahas kali ini itu masih berlanjut dari praktikum yang sebelumnya, itu praktikum 6, yaitu membahas tentang EtherJS dan bagaimana kita bisa menghubungkan antara kode Solidity dengan JavaScript Node.js agar bisa berinteraksi langsung dengan jaringan blockchain lokal menggunakan Ganesh. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Nah, akan dibahas di praktikum 6 tentang EtherJS. Ini ada introduction to EtherJS, ada adding transaction of rights, ada transaction recipes, ada interacting with contract in EtherJS. So, yang terakhir itu ada environment variable. Nah, di sini ada beberapa konsep, ada praktik. Nah, kita akan melakukan praktik-praktik ini. Nah, yang terakhir di sini itu ada tugas praktik. Nah, di sini, jadi video kali ini saya akan tunjukkan mulai dari persiapan proyeknya, instalasi package-nya, dan pembuatan file solidity-nya, sampai ke tahap deployment kontrak kejelinan blockchain. Nah, yuk langsung teman-teman bisa langsung perhatiin aja ya. Nah, karena di sini tugasnya itu kita bakal perintahnya di sini tuh ada deploy contract simple storage.sol, storage factory.sol, sama extra storage.sol dari praktikum 2. Jadi di sini aku bakal membuat video praktik ya, video tutorial tentang gimana sih caranya ngedeploy file-file ini. Oke, mungkin bisa langsung ke codingan. Nah, oke. Di sini kita langsung masuk ke VS Code-nya aja. Di sini saya namakan filenya itu Praktikum 7. Kenapa Praktikum 7? Karena nama file Praktikum sebelumnya itu Praktikum 6. Jadi biar lebih tersusun aja. Nah, setelah dibuat nih file Praktikum 7-nya, di sini saya membuatnya dalam file blockchain-nya. Nah, setelah itu pertama-tama, karena di Praktikum sebelumnya, itu Praktikum 6 jadi Praktikum 7. Nah, folder ini itu akan jadi tempat kita menyimpan semua file project yang akan kita gunakan nanti. Nah, setelah itu di dalam folder praktikum 7 ini kita akan membuat 3 file solidity, yaitu simple storage.sol. Mungkin kita langsung bikin aja. eh simple 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 storage.sol, storage.sol, simple storage.sol, lalu buat extra, S-nya juga gede, storage.sol, lalu yang terakhir itu ada storage factory, factory ya, factory.sol. Nah, ini eh, ketiga file ketiga file solid yang dibuat. Nah, pastikan penulisan nama file itu benar dan tidak ada kesalahan ya, teman-teman. Jadi huruf besar atau tidaknya itu harus benar. Karena kalau penulisannya salah sedikit saja, misalnya huruf besar atau kecilnya berbeda, maka nanti proses compile-nya itu bisa jadi akan gagal. Nah, setelah dibuat ketiga file ini, mungkin kita silang ini. Langkah kedua itu kita akan menyelesaikan versi Solidity. Nah, setelah file Solidity, oke, mungkin sebelum itu aku udah nyiapin beberapa file karena udah pernah dibahas ya. Jadi di sini aku bakal copy paste aja. Ini itu file storage factory.sol. Kita akan taruh di, mungkin di situ tidak terlihat ya. Nah, di sini storage factory.sol, save, lalu simple, kita akan copy yang simple story.so. Aku dapat kopian filenya itu karena sebelumnya pernah membuat ini, jadi
aku udah antisipasi biar nanti tinggal menjalankan aja. Nah, yang terakhir itu ada extra storage dorsal. Nah, tinggal paste. Oops, salah. Control save. Oke, di ketiga file ini sudah ada kodenya masing-masing ya. Nih. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya itu kita akan menyesuaikan biasanya di face. Nah, akan muncul tanda merah gitu. Nah, kita akan menyesuaikan dengan versi compilernya. Jadi versi Pragma Solidity itu akan sama yang digunakan. Kan di sini contohnya itu 08.19 ya. Jadi kita akan sama, tapi compiler dan terinstall itu belum sesuai. Jadi makanya cara itu gampang banget. Kita buka terminal. Nah, cara itu gampang, tinggal buka terminal, new terminal. Oke. Oh, maaf. Di sini teman-teman tinggal bisa langsung ketikkan npm install solc 0.8.19. Oke, kalau udah tinggal kita enter. Kita tunggu. Oke, ini prosesnya sudah ke berhasil ya. Ini udah ada outputnya. Nah, setelah install itu kita perintahnya arti akan install compiler diterima. Nah, setelah install selesai, kita juga perlu memastikan compiler di VS Code-nya itu sudah sama. Nah, caranya itu, ini mungkin kita ke atas ini. Gimana ya? Nah, kon teman-teman tinggal pencet Ctrl Shift sama P. Nah, di sini teman-teman langsung bisa cari Cheng Solidity. Solidity. Kalau nggak Cheng aja di sini. Cheng apa ya? Cheng compiler. Compiler. Cheng compiler version. Control Shift P. Tuh. Saya aja ininya biar enggak lihat. Nah, di sini udah muncul karena udah ini, jadi muncul ada package log.json, ada package JSON sama node modules. Setelah aku nambahin ini. Nah, selanjutnya itu aku bakal ngetik lagi di terminal itu npm init manage. Nah, di sini juga soalnya udah koba jadi 0.8.19, jadi udah apa ya? Udah sesuai dengan package JSON yang akan aku gunakan. Jadi itu berfungsi untuk mencatat semua dependensi atau package yang digunakan dalam project kita. Nah, selanjutnya itu kita bakal install compiler Solidity di Node.js dengan perintah npm, ini ketik lagi di terminal, npm install solc
Oke, kita tunggu karena emang cukup lama ya. Oke, nah ini udah. Package run. And npm audit for details. Nah, ini udah keluar. Jadi Etherjazz ini sangat penting karena fungsinya untuk menghubungkan JavaScript dengan blockchain Ethereum. Jadi lewat library ini kita bisa melakukan berbagai operasi seperti deploy kontrak, baca data dari blockchain, atau kirim transaksi dari akun e-wallet kita. Nah, setelah diinstal di folder project, akan muncul tambah folder dan file otomatis termasuk update di package JSON yang menunjukkan versi dari Etherjs yang kita gunakan. Nah, di sini bakal muncul kayak beberapa file yang kita gunakan nantinya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan script compile di package JSON supaya nanti proses kompilasinya itu nggak ribet dan nggak perlu gak perlu ketik perintah panjang di terminal. Kita bisa tambahin script compile otomatis ke dalam file package JSON. Nah, mana package JSON. Nah, di sini kan masih kayak gini ya. Kita turunin. Nah, kalau misalnya, jadi aku punya kode script gitu, package JSON. Jadi aku punya kode script itu. Oh, maaf, ulang. Jadi masukinnya itu di dalam dari sini. Nah, ini dia. Kita hapusin aja nih. Tadi kurang tanda tutup, jadi file package JSON-nya kita tambahin script kayak gini itu tujuannya biar nanti ketika kita compile itu apa ya, perintahnya di sini itu nggak akan terlalu banyak gitu. Jadi biar nanti perintahnya itu nggak harus panjang-panjang seperti ini. Jadi kita bisa kayak ada cara singkatnya atau cara gampangnya lah ya. Jadi biar nanti nge-compile itu nggak harus ngetik panjang panjang kayak npm so bin abi gini-gini. Nah, jadi bisa ada cara singkatnya. Nah, setelah itu sekarang kita bisa cukup ketik perintah pendek aja kayak gini. Nih, teman-teman bisa ketik npm run compile titik dua sim simple enter. Oh, hmm. Bentar, kita benerin dulu. Ya, mungkin tadi ada error itu karena tadi filenya itu belum di save guys. Jadi ini enggak terlalu kelihatan karena aku pakai zoom ya. Nah, jadi tadi ini package JSON-nya belum di save. Jadi makanya kenapa dia itu nggak ngenalin mana nih compile simpelnya. Nah, setelah di save udah ketahuan nih mana compile simple, udah kebaca. Akhirnya inputnya bakal kayak gini. Nah, setelah itu juga lanjut lagi buat factory sama extract. Caranya juga sama. Karena udah kita simpan, coba ya. Apakah akan keluar? Coba. Compile. Compile factory belum mungkin ya. Factory. Hasilnya juga udah keluar. Uh, tunggu. Nah, oke. Selanjutnya satu lagi kita akan compile juga yang extract. Compile extract. Enter.
Nah, oke. Nah, setelah kita jalanin, mungkin ini kita anggap gak ada aja ya, karena errornya aku lupa nggak save. Nah, setelah kita jalanin ketiga compile dari simple factory sama extra ini, udah dijalankan ya. Nah, eh, kita ini dulu deh biar nggak. Nah, itu bakal ada tambahan file baru nih. Ada simple storage AB sama bin. Nah, jadi dia bakal ketambah nih AB sama binnya. Mungkin kita giniin aja. Ya. Nah, AB bin itu kita, jadi AB itu berisi antara muka kontrak, application binary kita bakal ya. Nah, itu isinya itu bakal berisi AB itu antarmuka application binary interface. Kalau binnya itu isinya itu bakalan berisi BT code kontrak yang akan dideploy. Nah, ini BT code. Nah, ini tuh jadi simple storage sama extra storage sama storage factory itu memiliki AB dan binnya masing-masing. Nah, setelah itu hasilnya juga sama, masing-masing akan menghasilkan file AB dan bin. Nah, benar kan? Nah, langkah selanjutnya, langkah ke-6 itu akan membuat file deploy. Nah, setelah semua kontrak kita berhasil dikompilasikan, dikompil atau kompilasikan, langkah berikutnya itu adalah membuat file JavaScript untuk melakukan deployment ke jaringan Genage. Nah, kita bakal bikin file juga lagi 3. Kan tadi filenya itu extra storage, simple storage, sama storage factory. Nah, selanjutnya itu kita bakal bikin 3 juga. Itu namanya itu bentar, ada, yang pertama itu ada, mana? D-nya gede. Masih kayak tadi, perhatikan apa? Hurufnya. Deploy simple storage simple storage.js. Kalau ini .js, ini ada deploy. Selanjutnya deploy extra storage .js juga sama, storage extra storage.js. Deploy benar kan tulisannya extra storage.js, karena kalau misalnya salah penulisan itu akan berakibat ke yang lain nantinya. Yang terakhir itu bakal bikin deploy storage. Nah, ini yang factory.js. Nah, ini kita udah bikin ketiga file JS, ada deploy extra storage.js, deploy simple storage.js, sama deploy storage factory.js. Nah, ketiga file ini ada kan masing-masing kayak ada simple storage, extra storage, sama storage factory. Nah, mereka tuh berhubungan. Maaf karena di sini berisik ya. Nah, setiap file ini berisi script untuk mengirim kontrak yang sesuai ke blockchain lokal. Jadi buat teman-teman yang belum punya scriptnya itu bisa buat sendiri pakai bantuan ChatGPT atau AI, atau bisa langsung cek aja di GitHub aku, Dara Afranjani, karena aku itu udah nge-push ke GitHub. Udah upload semua script-script yang lengkap biar kalian tuh tinggal salin aja. Nah, kita mulai isi dari deploy dulu deh ya. Deploy ini mungkin kita ke bawahin dulu aja kali ya terminalnya biar terlihat. Dari deploy storage factory karena isinya cukup banyak ya. Jadi saya sudah nyiapin file-filenya, langsung auto save aja, langsung save. Karena kalau kayak takutnya seperti tadi nggak kebaca ya. Nah, selanjutnya itu ada deploy simple storage.js. Nah, isinya itu kayak gini. Ctrl V, paste aja, langsung save. Terus itu ada extra, storage extra.js. Oke. Save, semua auto save, semua benar-benar auto save nih. Udah auto save semua kan, gak ada tanda titik-titik putih di atas, itu berarti semuanya udah kesimpan.
Nah, jadi teman-teman yang mau scriptnya bisa langsung ke GitHub aku aja, Dara Aflarinjani. And then langkah selanjutnya itu membuat file titik ini env.env titik env. Nah, di sini itu file ini tuh berfungsi untuk menyimpan data sensitif seperti private key dan RPC URL. Nah, supaya nggak ditulis langsung dalam kode. Jadi isinya itu gini. Isi file env-nya itu bakal kayak gini. rpc URL sama dengan http salah, 127 titik 0 titik 0 titik 1 titik 2 lagi 7545, sesuaikan dengan itu ya masing-masing. Nah, yang kedua itu ada private key. Nah, di sini juga penulisannya jangan sampai salah. Nah, buat isi private key-nya itu kita akan ngambil dari Ganesh. Nah, kita filmin. Nah, isi file private key-nya itu kita ambil dari Ganesh. Jadi teman-teman, RPC URL di sini itu tersendiri itu adalah alamat jaringan blockchain lokal dari Ganesh. Nah, untuk private key-nya itu adalah nanti diisi dengan private key dari akun wallet dari Ganesh. Nah, jadi teman-teman kalau yang belum punya Ganesh bisa langsung install Ganesh karena aku udah punya. Jadi kan aku langsung tinggal buka. Yang belum punya mungkin langsung install aja Ganesh. Oke, kita tunggu. Kan cukup sedikit lama. Nah, di sini tampilan awalnya itu pilih Quick Start. Nah, sini akan muter, akan cukup sedikit lama ya. Nah, nah di sini sudah ada. Nah, disamakan kan HTTP RPC servernya itu 7545.1.3. Nah, disamakan dengan samakan ya RPC URL-nya. Nah, selanjutnya untuk private key-nya itu teman-teman bisa langsung pilih aja yang paling atas. Jadi gini, caranya itu sepertinya ini nggak terlihat ya. Kita ke screen all aja. Nah, sudah terlihat sekarang. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung ke nih. Kan aku buka aplikasi Ganesha ya tadi. Ini udah kebuka. Dan tadi teman-teman takutnya nggak terlihat ya. Tadi tuh pencet quick start gitu. Setelah dibuka quick start. Nah, di sini juga RPC servernya itu sama dengan yang ada di DLTNV aku, RPC URL-nya 7545. Nah, teman-teman bisa langsung showcase ini aja. Nah, ini aku pakai private key yang awal. Ctrl C. Dan kita langsung masukin aja ke sini. V, Ctrl Save. Nah, kita semua juga bentar ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah dibuat private key-nya itu sama. Jadi mau, kalau aku pilih yang paling pertama, untuk private key di Ganesh-nya. Nah, setelah dipilih di Ganesh-nya itu, langkah ke-8 itu. Langkah selanjutnya itu, mungkin ini kita biarkan aja ya. Langkah ke-8 itu kita buka lagi terminalnya. Masih terminal yang tadi aja ya, satuin. Di sini teman-teman bisa langsung install beberapa package tambahan yang dibutuhin. Saya npm install .fs. Nah, nah di sini lagi jalan, lagi running. Nah, fs ini tuh digunakan untuk membaca file ib dan bin.
Nah, di sini udah selesai package. Nah, ini output-outputnya. Nah, setelah itu kita bakal install lagi npm install min g yarn. Nah, takut teman-teman salah penulisan. Jadi min g yarn ini itu gunanya adalah package manager tambahan supaya instalasi itu lebih cepat dan rapi. Nah, ini udah keinstall. Package juga outputnya ini. Nah, satu lagi itu kita bakal install package, oh bukan, .env. .env itu yarn add .env. .env. Benar kan? Nah, .env ini tuh tujuannya agar Node.js-nya itu bisa membaca file env yang kita buat. Nah, di sini running, ada info running. Kita gedein aja kali. Nah, di sini sudah terlihat beberapa type. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita bakal ngejalanin file deploy. Nah, setelah semuanya ini udah ACC ya, udah ACC, tinggal kita jalan ke langkah selanjutnya itu kita bisa mulai deploy smart contract-nya itu misalnya untuk file deploy simple storage deh ya. Nih, perintahnya itu tinggal node gede sama tulisannya sama kan, deploy S-nya gede, simple S-nya gede juga, storage.js. Storage.js. Kita tinggal enter. Nah, udah keluar kan addressnya. Itu sama. Nih, addressnya itu udah sama. Nah, ini tuh hasil output dari deploy simple storage.js ini. Perintahnya itu nanti digunakan untuk mengeksekusi file JavaScript di Node.js. Jadi, di sini kita bisa menjalankan script deploy agar kontrak kita dikirim ke blockchain lokal. Nah, ini hasil berhasilnya. Mungkin kita coba lagi deh yang apa ya? Yang storage factory deh. Deploy sama penulisannya juga besar. Extra deh, extra storage.js. Nah, oke, keluar juga. Satu lagi deh, biar lebih tahu. Deploy apa ya? Satu lagi itu storage factory. Nah, besar kecilnya harus disamakan. Storage factory.js. Nah, semua keluar outputnya dengan sesuai dengan addressnya masing-masing di sini. Tertera address, kontrak address, ada retrieve. Kalau di sini ada favorite number. Nah, setelah itu, artinya ini tuh kalau sudah seperti ini tuh kontraknya sudah berhasil di-deploy ke jaringan lokal Ganesha nih. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, gimana ya, Share? Nah, di sini tuh udah kelihatan teks count-nya tuh 6. Karena kan ada 6 ya. 2. Jadi 6. Nah, ini kamu bisa lihat nih kan kontrak creation-nya nih, benar kan? Kontrak creation-nya itu terhubung, itu tandanya kontrak itu sudah aktif dan terpasang di blockchain. Nah, oke. Nah, oke, ini untuk tampilannya biar teman-teman bisa terlihat. Di sini ada teks. Hasil output itu akan seperti ini. Jadi, aku bakal nyampein beberapa kesimpulan dari seluruh langkah tadi. Itu bisa disimpulkan bahwa kita itu udah membuat dan mengcompile 3 kontrak solidity dengan benar. Yang awal itu simple storage, extra storage.sol, sama satu lagi itu yang storage factory.sol. Itu udah benar. Terus selanjutnya semua versi compiler dan package itu sudah diselesaikan dengan agar tidak error. Jadi penulisannya itu benar ya. Nah, terus file .env-nya itu juga
digunakan untuk menjaga keamanan data sensitif seperti private key. Nah, ini kan udah ada private key-nya. Nah, habis itu dengan Ether.js ini kita bisa menghubungkan Node.js ke jaringan blockchain lokal. Dan selanjutnya terakhir itu kesimpulan dari saya itu, dan terakhir itu kita berhasil melakukan deploy kontrak menggunakan command line di Node.js. Nah, semua proses ini tuh berjalan dengan lancar tanpa error, dan hasil akhirnya itu kontrak benar-benar aktif dimanage dengan alamat kontrak baru. Nah, yang ini. Nah, oke, jadi itu tutorial dari saya tentang blockchain Ether.js di praktikum ketujuh ini untuk memenuhi memenuhi yang ini, praktikum Ether.js yang ini. Itu sekian dari saya, Dara Afganjani dari kelas 5 Informatika. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami alur praktikum ini, dari mulai pembuatan kontrak sampai proses deploy ke jaringan lokal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan ya, biar saya semakin semangat buat bikin video tutorialnya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Bye-bye.